Salam dan selamat pagi Bapak Ibu semua. Pagi hari ini renungan singkat kita dari Kisah Para Rasul pasal 17 ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang terakhir. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, the calling to preaching the gospel, panggilan untuk pemberitaan Injil, adalah sebuah panggilan bukan hanya kepada pendeta, bukan hanya kepada penginjil, bukan hanya kepada penatua, bukan hanya kepada pengurus gereja, tetapi panggilan untuk pemberitaan Injil adalah panggilan bagi semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Artinya setiap kita yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, waktu kita percaya kepada Tuhan, maka di waktu yang bersamaan kita juga sekalian dipanggil untuk satu tugas yang mulia dan tugas yang sangat tertinggi, yaitu memberitakan Injil Tuhan Yesus Kristus. Itulah yang kita dapatkan di dalam Kisah Para Rasul pasal 17 ayat yang ke-16 sampai ayat yang terakhir. Paulus waktu dia menyadari dirinya adalah seorang rasul, waktu dia menyadari dirinya adalah seorang hamba Tuhan Yesus Kristus, adalah seorang budak dari Tuhan Yesus Kristus, maka hatinya itu adalah hati yang punya belas kasihan kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus. Dan itulah sebabnya di dalam bagian firman Tuhan ini dia mengatakan bahwa hatiku sedih ketika aku di Athena melihat orang-orang yang ada di kota itu, karena kota itu penuh dengan penyembahan kepada berhala yang ada di kuil-kuil. Dan di kota Yunani itu atau ibu kotanya yang adalah Athena itu, Paulus temukan dua golongan orang. Golongan orang yang pertama adalah golongan Epikorus dan golongan orang yang kedua adalah golongan Stoa. Kedua golongan ini adalah golongan yang sama-sama memiliki pemikiran tersendiri. Dan pemikiran mereka adalah pemikiran yang di luar daripada Tuhan Yesus Kristus. Mereka yang mereka pikirkan hanyalah berhala-berhala. Yang mereka pikirkan adalah kuil-kuil yang ada di setiap titik tempat tertentu. Dan ketika Paulus masuk di kota itu, ia mendapati bahwa kota itu penuh dengan penyembahan berhala. Kota itu penuh dengan kuil-kuil, yang kepada kuil-kuil itu orang-orang Yunani yang ada di kota itu, mereka percaya kepada kuil-kuil atau berhala-berhala itu yang bukan Tuhan yang sejati. Di Yunani, Paulus temukan satu mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Jadi ternyata di antara kuil-kuil itu ada sebuah tulisan yang mengatakan bahwa kepada Allah yang tidak dikenal. Dan Allah yang tidak dikenal itulah yang Paulus beritakan kepada orang-orang Yunani. Karena orang-orang Yunani yang ada di sana, mereka hanya percaya kepada sesuatu yang bisa kelihatan secara mata jasmani. Artinya mereka hanya melihat sebuah patung atau sesuatu benda, kemudian mereka percaya kepada benda itu sebagai Tuhan. Jadi yang mereka sembah adalah yang kelihatan secara mata jasmani. Nah, dengan demikian Paulus mengerti akan keadaan orang-orang Yunani, dan karena itu dia mengatakan kepada kamu aku beritakan Allah yang tidak dikenal, dan Allah yang kamu tidak kenal itu adalah Allah yang memberi kehidupan kepadamu, Allah yang memberikan napas hidup kepadamu, Allah yang memberikan kesempatan kepadamu untuk hidup, dan Allah itulah yang aku beritakan kepadamu. Dan Allah yang aku beritakan kepadamu adalah Allah yang pernah menjadi manusia di dalam Tuhan Yesus Kristus dan pernah mati dan bangkit bagimu.
Itulah inti isi khotbah Paulus ketika dia berada di Areopagus atau di kota Yunani itu. Jadi inti pemberitaan Paulus adalah kematian dan kebangkitan Kristus menjadi inti pemberitaannya kepada orang-orang yang belum percaya. Dan bukti dari pemberitaan Injil oleh Paulus yaitu bahwa ada beberapa orang yang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, seperti yang kita dapati di ayat yang ke-34 bahwa tetapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan Paulus dan menjadi percaya, di antaranya juga Dionysius, anggota majelis Areopagus, dan seorang perempuan bernama Damaris, dan juga orang-orang lain bersama-sama dengan mereka. Jadi waktu Paulus memberitakan Injil, ternyata ada beberapa orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dan mereka boleh bersuka cita karena anugerah keselamatan Allah telah mereka temukan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah firman Tuhan ini, Bapak Ibu. Saya dan Bapak Ibu perlu menyadari panggilan kita, bahwa saya dan Bapak Ibu saudara sekalian adalah hamba, adalah doulos dari Tuhan Yesus Kristus, adalah slave, budak dari Tuhan Yesus Kristus. Dan karena itu kita harus memberitakan Injil supaya banyak orang dapat diselamatkan.